Twist.io. Baik, assalamualaikum anak-anak semua. Kita akan mencoba membuat sebuah pemrograman atau coding menggunakan pemrograman blok. Kali ini kita akan menggunakan alat bantu yang mirip seperti Scratch, yaitu namanya PictoBlox AI. Ketika kita untuk mengawalinya menggunakan search di Google PictoBlox AI, kemudian jika sudah ketemu kita klik pictoblocks.ai. Kita tunggu sampai loadingnya selesai, kemudian kita pilih yang blok age 7+. Nah, di sini kita sudah bisa memulai. Jangan lupa kita sign in dulu, karena kalau kita tidak sign in, simpanan kita mungkin tidak akan bisa diakses kembali nanti. Kalau kita sudah memiliki akun, kita bisa langsung sign in. Kemudian kalau kita belum memiliki akun, kita bisa register ya. Terlebih dahulu. Sebentar. Registernya oke. Nah, kita langsung saja di sini. Kita simpan project 1. Nah, ini simpanannya. Kalau kita tidak login atau tidak sign in, dia langsung ke download. Ya, baik. Kita langsung saja, sama seperti menggunakan Scratch, yaitu kita masuk ke when green flag klik ya, jadi artinya ini si bendera hijau kalau kita klik itu dia nanti akan melakukan instruksi yang kita berikan. Yang pertama, kita akan memberikan variabel ke instruksi ini. Ceritanya si beruang itu nanti akan menanyakan tempat, waktu, serta hambatan yang kita alami ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Kita tulis tempat dulu di sini variabelnya, karena nama tempat biasanya tidak menggunakan number tapi menggunakan string atau teks gitu ya. Langsung kita oke saja. Lalu kita berikan, kenapa nggak muncul ini, make variable tempat string. Oke. Kalau sudah ada, kenapa tidak muncul? Coba kita ulang ini sebentar ya. Blok variabel tempat string. Oke. Nah, ini baru muncul ya tempatnya. Kemudian kita buat lagi variabel yang baru, yaitu namanya tempat, lalu waktu tempuh, waktu underscore tempuh, karena dia waktu tempuh dia pakai number. Nanti kita kira-kira pakai menit gitu ya. Terus di sini kemacetan, kita pakai number juga. Kemudian kita tambahkan variabel satu lagi. Ini namanya hasil perjalanan gitu ya, atau perjalanan. Oke. Setelah itu selesai, kita buat
namanya motion. Sebentar, set, kita search saja deh, set itu ada di mana. Bukan set, ask, salah, ask. Jadi nanti kita akan bertanya pada user tentang tempat yang akan mereka tuju. Ask itu ada di sensing ternyata, lalu kita tarik saja ke sini. Ya. Eventnya belum kita tambahkan tadi. Asknya kita masukkan. Nah, di sini bukan what's your name, tapi kita ganti dengan Anda mau pergi kemana. Nah, nanti kita tuh sedang memberikan instruksi kepada komputer bahwa nanti ketika user mengklik bendera hijau ini, dia akan pertama kali ditanyakan Anda mau pergi kemana. Setelah itu kemudian berikan jawaban, yaitu answer. Nah, di sini answer juga ada di sini, bisa kita langsung cari. Answer itu sebenarnya ada di sensing, tapi bisa kita langsung cari begini. Oh, ternyata dia minta juga nih sign in or register now. Coba ya, masih bisa kita register nggak tuh? Kita sebagai teacher ceritanya ya, teacher. Ya, ini kalau kita mau register. Tapi sekarang kita skip dulu karena kita sedang melakukan sebuah coding supaya tidak terganggu. Nah, kemudian setelah ini dijawab oleh user, nanti akan ada baik, selanjutnya adalah kita masuk ke set ya. Set itu kita ketik set, sebenarnya dia ada di variabel di sini ya, kita langsung geser saja set, yaitu waktu tempuh, tempat, maksudnya tempat kita ganti variabelnya menjadi answer yang sudah diberikan oleh user. Kemudian kita kembali ke ask lagi. Asknya adalah berapa lama waktu tempuhnya, kemudian kita set lagi, setnya jadi waktu tempuh, kemudian ganti lagi menjadi answer, ada di sensing, masukkan ke sini, ask lagi, berapa lama kemacetannya, biasanya macet berapa lama. Kemudian kita set lagi, kenapa bolak-balik set, karena ini ceritanya user itu diberikan, ini yang warna biru ini adalah interaksi user, artinya pertanyaan ke user, kemudian answer ini adalah hasil ketikan yang didapat oleh user. Nah, set ini adalah memasukkan nilai atau teks yang didapat dari user ke dalam variabel tempat pertama, kemudian ini yang di sini nanti ya, kemudian variabel waktu tempuh, kemudian variabel kemacetan, nah, terakhir nanti adalah variabel perjalanan. Nah, perjalanan ada agak sedikit beda, nanti kita akan bahas. Answer lagi, nah, kemudian hasil perjalanannya adalah kita menggunakan join dulu, joinnya 2 kali ya, join,
join di sini. Nah, join yang pertama adalah operator dulu ya, operator. Hasil pertambahan antara waktu tempuh dengan kemacetan nanti akan ditampilkan di perjalanan. Nah, ini kita tambahkan variabelnya, kita masukkan dulu waktu tempuhnya ditambah ke sini, sama kemacetan masukin ke sini. Kemudian nanti masukin ke sini perjalanan Anda membutuhkan waktu, kasih spasi ya, tempuh. Nah, terus kemudian di sini juga kita perlu set hasil atau perjalanan itu tuh sini gitu ya, waktu tempuh dan kemacetan. Nah, kemudian perjalanan ini ini di sini, maaf ini salah, keluarin dulu, ini join masuk sini kan waktu ininya, waktu tempuh perjalanan masukin sini sorry, ini masukin salah ya. Nggak bisa masuk, sebentar ya. Apple, oke, waktu tempuh, oke. Nah, sini masuk sini, yang baru ini masuk sini, itu adalah, nah ini ditambahin spasi menit, baru ini answer gitu kira-kira. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba running coding yang sudah kita lakukan. Oke, Anda mau pergi kemana? Ini masuk ke sintak coding yang pertama, lalu user memberikan jawaban. Misalnya saya mau ke Monas, centang. Setelah Monas masuk, di sini waktu berapa lama waktu tempuhnya. Nah, ini adalah saya masuk codingan yang kedua. Kita masuk misalnya ke Monas, biasanya saya dari rumah 40 menit, kita centang 40. Nah, berapa lama waktu tempuhnya? Nah, waktu tempuh itu sudah di-answer, sudah dijawab oleh user yang tadi saya masukkan, 40 masuk ke sini. Biasanya macet berapa lama? Nah, ini biasanya macetnya sekitar 60 menit. Nah, di sini ya pertanyaan berikutnya. Lalu kemacetan di sini tuh, kemacetannya masuk 60 menit. Tadi jawaban saya, kemudian perjalanan itu adalah hasil dari perhitungan yang tadi. Nah, ini kan perjalanan sudah dimasukkan, sudah diketik tadi ya, perjalanan Anda membutuhkan waktu tempuh ini adalah dari sini, answernya si user, kemudian kemacetan juga adalah answernya user juga, yang ini sama ini, sehingga dia mengkalkulasi, kemudian menitnya adalah yang kita masukkan ini. Sekian, wassalamualaikum.